disembah dengan segenap jiwa. Sekali lagi katakan, layaklah. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kami ada pagi ini datang dengan penuh sukacita. Kami datang mengawali tahun yang baru ini dengan beribadah di rumah-Mu. Kami percaya kebenaran firman Tuhan akan selalu tergenapi dalam hidup kami ketika kami mau terus ada dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kami sudah datang dengan penuh sukacita, bahkan kami bersorak-sorai, kami memuji-Mu, meninggikan Engkau di tempat yang maha tinggi. Seluruh luapan hati kami sudah kami utarakan. Engkau tilik setiap hati kami, apakah kami sungguh-sungguh memuji-Mu, dan kami percaya Engkau melihat kami dan kami sungguh-sungguh memuji-Mu. Bersukacitalah, berkenanlah, terimalah setiap puja-puji kami semua. Karena kami percaya waktu Kau bersukacita dan berkenan atas pujian kami, Engkau tersenyum, Engkau akan memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau hamba boleh berdiri di depan umat-Mu yang kudus ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan. Pakai hamba-Mu menyeberangkan kebenaran firman Tuhan yang merupakan luapan isi hati-Mu dengan bahasa yang sangat sederhana. Sehingga siapapun yang mendengar perkataan hamba-Mu, telinga dan hatinya yang terbuka, Engkau sendiri yang mengubah setiap kalimat-kalimat hamba-Mu menjadi bahasa yang mereka butuhkan. Dan mereka terjawab semua apa yang mereka mau. Saatnya kami mau duduk diam mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah syukur dan doa kami. Kami naikkan hanya dalam satu nama, yaitu Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang siap menikmati dan diberkati firman Tuhan. Bersama dengan saya katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Saya bersyukur boleh menginjakkan kaki saya di tempat ini, tempat yang baru setelah berapa tahun, diaken apa penamuda Lina? 4 tahun ya, 4 tahun di sini, berapa? 3 tahun, berapa tahun? 4 tahun, berarti 4 tahun umur kita udah tambah ya, udah tambah tua saudara semua. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita bahas satu bagian kebenaran firman Tuhan, karena hari ini tema kita tahun baru, hati baru. Saya nggak tahu kalau hati kita belum baru. Jadi ketika kita mulai masuk ke gedung ini, harusnya jangan ada dusta di antara kita. Harusnya persepupuan, pertante om, persaudaraan, apalagi perbesanan, permantuan. Harusnya sih kita jangan jadi orang munafik ketika kita ada di tempat ini, kita masih mengawalinya dengan permusuhan. Jadi marilah kita mulai dengan yang baik-baik saja. Ya, puji Tuhan. Ada ibu saya, Ibu Ana Magido, yang masih tetap setiap pagi mengirim renungan dan foto-foto cantik bersama, kadang-kadang foto besan ikut di situ, foto anak ya. Karena kami masih bergrup di sebelum tidur ya. Puji Tuhan. Nah, mari kita baca satu bagian firman Tuhan yang melandasi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia ada ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tadi di awal saya katakan harusnya kita ada di gereja hari ini, kita sudah tidak bawa lagi perasaan permusuhan, dengki, kesal, iri hati, apalagi semuanya yang buruk-buruk itu. Supaya kita pulang dari tempat ini, bahkan kita akan mengawali tahun ini dengan makan tubuh dan minum darah Kristus yang Yesus sendiri suruh jadikan itu peringatan. Nah, kita akan belajar hari ini saudara tentang bagaimana harusnya menjadi manusia yang baru, yang seutuhnya, yang saya percaya mungkin kalau saudara jadi Kristen yang udah 20 tahun, 30 tahun, saudara mungkin akan berkata, gue bosen pendeta tiap minggu ngomongnya itu terus. Memang tiap minggu omongnya itu terus, tetapi ternyata itu terus pun gak bisa dikerjakan. Gimana kita mau ngomong yang baru,
Kalau yang lama aja begitu-begitu aja terus. Coba lihat kiri kanan saudara, yang lama aja gitu-gitu terus bilang. Ya kan? Gimana mau ngomong yang baru gitu kan? Gak kuat mental kita ya kan? Nah, hati adalah sesuatu yang paling dalam di dalam kehidupan orang Kristen. Jadi bagi saya hati ini yang sebelah mana tadi ya pencetnya? Kok pencet gak jalan-jalan? Yang kiri, yang kanan, oh mesti ke samping. Iya ya, memang hidup ini selalu ada tiang-tiang yang membatasi kehidupan manusia ya kan. Selalu ada hal-hal yang luar biasa. Saya lihat di dalam Kamus Bahasa Indonesia, hati sesuatu yang ada dalam tubuh manusia yang dianggap tempat menyimpan segala perasaan, batin, tempat menyimpan hal-hal yang paling dalam. Jadi bukan hati yang untuk ini ada dokter itu keluarga Bapak Hasan ya, hati kebiasaan buat nyaring makanan dan lain sebagainya. Tetapi bicara Kristen, hati adalah tempat menyimpan sesuatu yang paling dalam. Makanya manusia bisa berbohong, tetapi titik terdalam dalam hidup ini gak bisa dibohongi. Hati nurani. Zaman saya lahir tahun 66 ya kan, lagunya masih ada, hati siapakah yang tak jadi sedih bila di depan mata dia berdosa. Ibu Ana senyum tuh putrinya. Belum mati sudah kau buat begini, apalagi bila aku mati. Jadi itu hati itu gak bisa dibohongi. Makanya di Indonesia ada partai hati nurani ya kan. Walaupun di dalamnya mungkin kurang berhati nurani, tetapi hati itu yang paling berat. Sehingga di dalam firman Tuhan dikatakan jagalah hati, yuk kita baca 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah mari coba kita bedah, kita eksplor sedikit tentang bagaimana menjadi manusia yang baru. Bagaimana kita berani berkata aku melupakan apa yang ada di belakang dan aku akan fokus ke depan, berlari-lari pada tujuan untuk mencapai, untuk mendapatkan mahkota. Karena Paulus bilang begitu, berdarah-darah saudara. Gak ada orang dapat mahkota gak berdarah-darah. Ya kecuali anaknya Ratu Inggris yang gak berdarah-darah, atau anaknya Raja Jawa ya, dia lahir tetap jadi raja. Tetapi kalau mau jadi raja anaknya Kristus ya berdarah-darah saudara. Saya harus berani katakan menerima keselamatan gratis, tetapi ketika sudah menerima ada yang dibayar saudara. Nggak ada itu yang gratis, jangan ngaco aja hidup ini. Kecuali saudara langsung mati. Ya di sebelah Yesus bilang kalau kau datang ingat aku, dia nggak bayar apa-apa, dia langsung mati ada di Firdaus. Kita masih hidup. Kita sakit aja ke klinik, sakit aja ke dokter. Berarti ada yang dibayar. Yang dibayar adalah paling gampang kita harus ingat amanat agung. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Itulah yang harus dibayar. Kita harus kerja. Kita harus ceritakan kepada orang siapa itu Yesus. Itulah harga yang harus kita bayar. Nggak ada Kristen bengong-bengong di rumah lalu mati masuk surga. Wow. Enak banget kalau gitu. Mari kita pergi ke PIK Ibu Lina, kita ngopi aja di situ setiap hari sampai mati, masuk surga ya kan. Nah mari kita akan belajar sedikit. Apa yang harus kita lakukan di tahun 2024 ini supaya Gereja Rasul Indonesia Berkat yang keren luar biasa ini, walaupun gak sempat makan bubur Jun karena last minute ya kan. Dan ternyata di sini banyak gereja ya, ada HKBP juga di situ pasti tikungan. Di sini juga ada, wah luar biasa. Iya ya banyak ya. Bagaimana sayang kita bikin gereja juga sini, enggak saya. Saya tidak dipanggil untuk jadi gembala. Panggabean tuh yang dipanggil dari jadi gembala cuma keluarga Renaldo. Yang lain enggak ada. Ya kalau ikut-ikut tumbang ya kan. Ayo dong, pas bagus posenya nih. Tadi agak-agak kurang gerakan ya kan. Udah. Oke, mari kita lihat. Saya suka sekali orang-orang yang mau melakukan perubahan hidup. Kita mendasarinya pada kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 5-11. Saya mau kita baca yuk 6 ayat ini sama-sama supaya kita pulang dan saudara akan selalu ingat saya. Kalau saya ada kesempatan kesini lagi dan akan selalu ada jika dihubungi Pak Gembala ya. Tapi karena belum dihubungi akhirnya saya yang menghubungi Ibu Jun ya kan. Nah mari kita baca yuk sama-sama. Kolose pasal 3 ayat 5-11. 1, 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan
Tahan dulu. Jadi penyembahan berhala tahun 2024 bukan seperti tahun umur kita adik-adik. Dulu kita nyembah berhala itu ke gunung, lihat pohon gede, lihat gelap-gelap ada pohon mering ke kiri, kita lewat numpang-numpang anak kambing mau lewat, itu dulu. Berhala itu sekarang gawat saudara, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Lalu ayat 6, 1, 2, 3, semuanya itu mendatangkan murka Allah. Yang namanya penyembahan berhala, Tuhan murka saudara. Jangan-jangan handphone saudara itu berhala, ya kan? Iya dong, ke gereja handphone gak kebawa, pulang lagi ambil. Ya kan? Alkitab gak kebawa, kan ada di layar. Nah itu tuh pergumulan pendeta juga saudara. Ayat 7, 1, 2, 3. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Surat yang ditulis oleh Paulus, dia mengingatkan kepada jemaat di Kolose. Dulu kita hidup di dunia yang sama, kita hidup di dunia yang gak jauh berbeda. Tapi ketika kita sudah menjadi manusia baru, harusnya hal-hal tersebut keluar dari hidup kita. Ayat 8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu, tahan dulu nih, marah, orang Batak marah aja terus kerjaannya, ya kan. Yang kedua, geram. Geram itu saya kayaknya marah masih bisa dikuasai. Geram itu paling sulit dikuasai. Karena setelah kebaktian tadi gue gemes banget lihat si Lina tadi berdirinya nggak pas. Itu geram itu yang paling bahaya. Itu lagi singernya lagi tuh. Itu yang paling bahaya saudara. Mungkin nggak marah tapi dia geram, marah-marah sendiri. Dan akhirnya mulai menularkan kepada orang. Lalu mulai cari grupnya sendiri, grup geram namanya ya. Lanjut. Kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Wah, kata-kata kotor juga bukan soal kebun binatang kali ya, bukan soal kotoran. Kadang-kadang kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang menjatuhkan, ini yang paling bahaya. 9, jangan lagi kamu saling mendustai, jangan ada dusta di antara kita. Satu sama lain silakan berkata, semua terserah padamu, aku begini adanya. Kuhormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Enggak boleh ada dusta, iya kan? Lalu lanjut, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ternyata dari ayat yang kita baca sampai ayat 9, kita harus menanggalkan itu kalau kita mengaku sudah menerima Kristus. Ayo 2 ayat lagi, 1, 2, 3. Dan telah mengenakan manusia baru yang untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Ternyata kan pernah suka ada kita dengar, orang tuh bertobat tuh tiap hari. Betul, harus terus menerus karena setiap hari juga kita rentan jatuh ke dalam pencobaan. Bahkan jatuh ke dalam dosa, makanya terus menerus diperbaharui. Terakhir 11, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi waktu kita menyatakan Kristus, kita sama dalam satu persekutuan koinonia yang luar biasa ini, maka nggak ada lagi tuh si Batak, si Jawa, si India, si Cina, si Ambon, nggak ada lagi bicara tentang latar belakang kita yang berbeda lalu kita mengamini, mensahihkan bahwa orang Batak ngomong keras-keras, orang Ambon ngomong cepat-cepat, nggak ada lagi. Semua harus jadi orang Kristen, harus menyerupai karakter Kristus. Semua diajar untuk lembut. Bersyukurlah kalau kau lahir sebagai orang Jawa karena dasarnya udah lembut, ya kan? Walaupun Jawa pun tusuk dari belakang, ya kan? Kalau Batak dari depan langsung tampar tapi hatinya lembut. Makanya kalau nyanyi lagunya mendayu-dayu, inang boa sama tangis ononmu, ya kan. Jadi itulah yang kita perlu belajar. Nah dari yang apa yang diungkapkan Paulus ini akan menjadi makanan rohani kita di awal tahun. Kita pulang dari tempat ini, maka kita harus berani berkata kepada orang lain, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Kita suka nyanyiin loh lagu itu. Dalam keadaan tetap membenci orang. Ngeri gak? Ngeri kali, ngeri ya kan? Ngeri. Ada orang bilang, iya gue sih mengampuni tapi bagian yang ini gak bisa. Ngeri saudara ya. Itu agak lain itu kulihat ya kan. Nah apa yang bisa kita pelajari dari tulisan Paulus? Dari kitab yang ditulis Paulus ada 3 bagian penting dari beberapa ayat yang kita baca. Yang pertama, orang-orang yang mau memasuki kehidupan yang baru di tahun yang baru ini, maka mari kita lihat sekali lagi ayat yang kelima. Ayo kita baca, kalau saya bilang baca keras-keras dengan perasaan mau mengampuni orang yang menyakitimu di awal tahun ini. 1, 2, 3. Karena itu
Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi yang pertama, orang-orang yang mau meninggalkan manusia lama dan dia mau masuk dalam kehidupan yang baru, dia harus mematikan dosa. Enggak bisa koma, harus mati. Harus dibunuh. Makanya di dalam perjanjian lama segala sesuatu yang jahat dibakar, saudara. Karena kalau masih dilempar di laut, ya kan, sinetron Cina ada yang dilempar di laut tetap hidup 6 bulan kemudian. Suka ada iklannya itu, dia diracun mati 6 bulan kemudian hidup, jadi orang bodoh-bodoh akhirnya jadi jago gitu. Tapi kalau sudah dimatiin, mati dia, nggak bisa lagi bangkit, ya kan? Jadi pelajaran yang pertama, orang yang berani mematikan diri, mematikan dosa dalam hidupnya, maka dia tahu resikonya, dia harus siap mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Karena orang Kristen itu harus mematikan dirinya, dagingnya. Dia dalam lambang sakramen dia harus direndam sampai mati, lalu dia bangkit lagi keluar. Makanya itu ada sakramen kan, baptisan. Jadi saya pikir kita harus memikirkan ini. Dan pelajaran di awal tahun kita kembali diulangi bahwa siap mati dan bangkit bersama Kristus. Orang itu harus berani mengenal Kristus secara pribadi. Orang itu harus juga menjadi orang yang berani masuk dalam penderitaan. Saya paling gak suka ngomong Kristen itu dengan berkat. Walaupun nama GKRI berkat itu gak bisa salah. Karena konotasi puluhan tahun berkat selalu bicara tentang duit. Berkat selalu bicara tentang rumah yang besar. Berkat selalu bicara kalau anaknya sekolah S3, S2, S1. Benar, buat saya itu hanya bagian keberapa? Ke-20 mungkin dari definisi berkat. Buat saya berkat engkau hidup sehat, berkat engkau bisa jadi kesukaan bagi banyak orang. Berkat dengan apapun yang kau punya kau bisa tertawa dan bergembira. Berkat adalah orang yang tidak banyak musuh, bahkan tidak punya musuh. Berkat yang hidupnya gak pernah ketakutan. Berkat yang hidupnya yang dia lihat ke depan bahwa setiap langkah saya ini dibawa, diatur oleh Tuhan. Itu bagi saya adalah berkat. Berkat yang keluarganya ngepas-ngepas tapi bisa liburan bareng. Walaupun cuma ke Cibubur kayak ke Grogol kayak kemana, yang penting bisa ada kebersamaan. Berkat cuma makan pecel lele 2 berempat bagi dengan penuh sukacita. Kalau nanti hasilnya bekerja lalu ada uang banyak, itu buah dari berkat yang kita kerjakan. Jadi beberapa tahun kita harus akui gereja kita berantakan karena selalu ukurannya seperti itu. Untung gembala kita jamnya gak 1 miliar. Kalau gak saya bilang jual loh, sekolahin orang-orang, ya kan. Karena hari-hari ini kacau semua, kacau, ukurannya adalah itu. Bukannya salah punya itu, tetapi ternyata orang-orang yang mau mati dan bangkit dia harus kenal pribadi Yesus. Saya pikir kita semua tahulah pribadi Yesus. Dia nggak suka geram, dia nggak suka marah. Dia pernah marah 1 kali, rasa saya waktu dia berantakin gereja itu. Selebihnya dia bukan marah kayaknya, dia tegas. Ya, dia coba bilang lu orang-orang munafik, ya kan? Jadi bagi saya hari ini kita diajar untuk berani masuk. Kenapa saya bilang kita masuk dalam penderitaan? Karena kita nggak sama lagi sama dunia, ya kan? Ketika nggak sama-sama dunia, bisnis itu agak sulit itu, bergaul agak sulit, ya kan? Kuliah pun agak sulit, karena mayoritas punya gelombang angin ke barat, sementara kita ke timur. Maka kita akan menderita. Menderita itu nggak harus ditabokin Bapak Ibu. Menderita ketika kita ditolak oleh mayoritas itu adalah penderitaan, ya kan? Jadi Alkitab juga menulis orang-orang yang siap mati dan bangkit bagi Kristus. Filipi pasal 3 ayat 10 bicara tentang yang ku kehendaki ialah mengenal dia, mengenal Kristus dan kuasa kebangkitan Kristus dan persekutuan dalam penderitaannya. Jadi ternyata ketika kita bersekutu sama Kristus ada penderitaan loh saudara. Yang harusnya bisa anak-anak muda main futsal, gue gak bisa dulu ada kegiatan gereja nih di Grip. Atau yang tadinya mungkin harus nonton berseri-seri Netflix harus di stop untuk baca 10 menit aja kita kalah loh saudara. Menderita kan? Apa itu? Korea yang pertandingan mati-mati itu. Apa itu istri gue nonton tuh, apa namanya tuh? Sweet apa? Iyalah itulah. Dia hadir orang bisa rame loh. Udah ada loh. Season berikutnya, gila gak saudara?
Tapi lu gak gila ketika melihat ada flyer kebaktian di Grip. Lu bisa bilang, ya gue minggu ini gak dulu deh. Kan gila itu namanya saudara. Crazy, biar agak bonafit dikit bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu lebih sopan dari bahasa Indonesia. Walaupun artinya sama, ya kan. Kopi hitam di sini masih 6.000. Tapi black coffee kan jadi 32.000. Bahasa Inggris itu selalu berdampak negatif buat saya, ya kan. Tuh bubur ayam tuh paling berapa sih? 15.000 ya? 10.000. Ayam juga ayam tiren, mati kemarin kali itu. Suir-suir. Tapi kalau itu dijualnya di Grand Hyatt jadi berapa? 89.000. Saya udah sering ulang-ulang nih kalau kayak begitu. Cuman anak saya gak ngerti. Kita kalau minum jeruk di sini 4.500 bisa loh. Lin, tambah gitu kan. Tuh lu minum jeruk di Grand Hyatt 89, pelan-pelan minumnya. Anak saya gak tahu, habis saya satu lagi. Gile. 3 gelas dia minum sepatu Reebok, ya kan. Nggak habis 3 tahun, 3 gelas lo minum lo ke toilet 3 menit habis, aduh. Yang orang kalau belum mengenal Kristus begitu. Lalu dilihat ayat 11 ya kan. Lanjut, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ternyata orang Kristen itu kalau mau serupa dengan Kristus harus mengalami penderitaan, mengalami kematian yang sama. Saya nggak bilang mati dikubur di San Diego Hill, tetapi kita mematikan manusia lama kita, kebiasaan-kebiasaan buruk, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan. Jadi orang-orang yang serius mau memperbarui hidupnya, memang dia harus mengalami seperti tadi yang Ibu Lina bilang. Di awal bahwa kita membuat janji tahun depan akan lebih kurus, enggak juga. Tahun depan saya akan senam cuma 2 bulan. Tahun depan saya akan rajin baca Alkitab cuma 2 minggu. Enggak gampang saudara. Itu penderitaan. Tetapi kalau kita lakukan dengan satu keyakinan bahwa nanti saya akan beroleh kebangkitan. Maka lakukanlah semua itu dengan penuh kegembiraan, keriangan, kesukacitaan. Malu ya nonton sinetron berjilid-jilid, kalau baca Alkitab aja 3 pasal nguap, malu. Gua kasih tahu malu semua, malu termasuk bini gua nih, anak gua nih, semua lu semua nih. Malu sama Tuhan, malu gitu loh saudara. Gimana mau jadi manusia yang baru? Kita aja yang hidupnya tiap hari khotbah setengah mati mempertahankan itu. Setengah mati saudara, gak usah munafik lah. Setengah mati kita harus baca Alkitab, kita harus belajar, kita harus bilang tidak pada dosa, itu gak gampang. Tetapi pasti bisa. Karena gak mungkin Tuhan kasih perintah kepada anak-anaknya yang gak bisa dilakukan. Karena kita selalu ambil keputusan, gue gak bisa, ya jadilah. Jadi ingat, kenajisan, hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu bukan selalu cowok lihat cewek, cewek lihat cowok. Bukan, lu pergi ke mall mikirin sesuatu yang gak bisa lu beli, itu hawa nafsu. Supaya nanti gajian beli, gue kesana gue mesti beli, itu hawa nafsu. Anak-anak nih tadi nih pemain musik nih, pasti umurnya lebih muda dari gue, jangan tersinggung. Ini juga kalau lagi jalan-jalan pergi ke mall, lihat toko sepatu, pasti ada mimpi tuh. Gue pengen beli sepatu yang ini, gila lu 6 juta, lu 6 juta. Waduh, dia mikir-mikir setengah mati. Dia gak pernah mikir-mikir setengah mati tentang kebaikan Tuhan. Ya ini serius, jangan marah. Saya kan 4 tahun lagi baru diundang lagi. Jadi saya mesti ngomong ini sama saudara. Ya kan saya mesti ngomong saudara. Gak gampang dapat mimbar Tuhan di tempat ini. Gua mah kalau yang di mal-mal gua gampang, tiap minggu ada jadwal gua. Di sini saudara. Wah. Ya saudara mesti tahu bagaimana Tuhan menghormati, menghargai hambanya bisa ada di sini. Berjuangan saudara. Jadi yang pertama, orang-orang yang mau hidup baru dia harus berani mematikan. Dan kalau udah mati, jangan lu taruh lagi di meja abu, nanti dia ingat gitu. Kalau udah mati itu harus dibuang, makanya orang mati itu dikubur. Tapi kita kadang-kadang barang-barang yang udah kita matikan kita simpan. Kenapa? Enggak, iya sih dulu tapi gue ini. Dan ketika melihat itu lagi dia akan mau lagi. Karena ada daya tarik. Misal saya gak mau debat, lu ngerokok. Apa zaman sekarang kan rokok yang gini gitu tuh, gak ada rokoknya tapi ada asapnya ya kan. Terus lo berhenti, lo simpen, terus lo suntuk, lo lihat lo pasti mau lagi, betul nggak? Lo pacaran, lo putus, ada orang bego-bego, maaf nih bahasa bego-bego, kita udah sama keluarga kan, ada ya bahasa keren deh, stupid, ada orang yang stupid, ada orang yang nggak keren, ya tapi kan gue juga cuma berteman lah,
Dia simpen semua mantan-mantannya, foto-fotonya. Itu kan orang bodoh. Nanti kalau udah persoalan dia ketemu ini, setan datang lagi. Hai buta, bawalah aku. Jadi hal-hal yang buruk itu memang harus dibakar, harus dibuang. Makanya Alkitab menulis dengan jelas, tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Buang saudara. Orang dunia aja nyanyi, buang semua puisi antara kita berdua. Ya kan, ku ingin, apa tuh, gue gak tahu lagunya lagi. Yang ku sebut cinta, ya kan. Maaf, saya generasi sekarang cuma tahu sampai di situ. Yang selebihnya gue nggak, apa itu, gue nggak ngerti lah. Apa sih, kayak orang sakit jiwa. Lagu apa itu, apaan. Udah yang paling top Pak Gembala tetap Pariban dari Jakarta. Udah. Karena nyanyi apa itu nggak keluar sawer. Tapi kalau nyanyi anak Medan keluar sawer. Ya kan? Sawer juga itu juga berhala kadang-kadang saya lakukan juga tuh. Kayak menggelitik gitu darah orang Batak kalau nari itu kagak nyawer gitu. Itu juga harus dimatikan ya sayang. Jangan suruh-suruh. Istri saya suka bilang gak nyawer lu gitu. Saya tegur dia sekarang nih di ibadah perdana tahun ini. Baru semalam soalnya bilang gak nyawer lu. Ini gimana sih? Nyawer ketawa pas habis rumah tagihan listrik datang. Jadi yang kedua dikatakan buanglah semua ini. Marah, geram, jahat, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi saling mendustai. Saudara, banyak orang kadang dosa itu dia pikir yang mencuri, nih yang triliun. Enggak, berbohong juga. Kalau ditanya mama enggak ada, itu masuk neraka juga saudara. Percaya deh, itu masuk neraka juga. Enggak ada tuh di Kristen dispensasi. Makanya saya harus sampaikan di sini nih, istri saya udah bosan. Di surga itu lebih banyak pria pada akhirnya dibanding wanita. Duh, nih kemungkinan nih ini ibu nih masuk neraka nih besar nih. Saya harus sampein loh, saudara gak boleh marah. Kan konsepnya Pak Gembala kan tahu. Kalau kita kasih Alkitab, orang ngomong di mimbar, berarti kau percayakan dia bicara atas nama Tuhan. Kalau pergi ke gereja-gereja lama kan begitu kan Pak ya, datang terima, berarti ngomonglah kau atas nama Tuhan. Saya ngomong, perempuan lebih banyak. Coba bayangin gak? Wanita suka kali mencuri, tapi dia gak sadar bertahun-tahun dia pelihara pencurian itu. Mencuri adalah mengingini kepunyaan orang lain, tanpa orang lain itu tahu atau setuju. Dalam hukum Taurat janganlah engkau mengingini. Berapa kali Bu Lina, Bu Jun atau siapa ya, nah ada Bu Risma atau siapa, mungkin Bu Risma jarang saya lihat begitu. Kita suka bungkus makanan gak izin loh. Itu masuk neraka loh saudara. Kita bungkus makanan gak izin itu masuk neraka. Lu bayangin duduk ngobrol makan balapis lapet masuk ngobrol. Itu mencuri Bapak Ibu, betul. Saya mesti ajarin yang baik nih sama saudara. Kan saudara diberkati. Makanya mulai sekarang mulailah. Mau ambil aqua tadi saya Pak Gembala minta aqua ya. Karena kalau gue main ambil minuman juga gue nyuri. Itu kan anggap kecil kan. Tapi karena kita ambil kue orang lain gak kebagian kue loh. Dan kita anggap biasa ketika kita amin cek hilang arsik itu biasa gitu. Lalu orang bilang hilang, alah udah tradisinya itu. Dosa dijadikan tradisi, harus hati-hati. Makanya kurang-kurangi ya, mulai hari ini jangan bungkus. Ngomong sama yang punya acara. Ya, makanya saya selalu ajarin tuh ke istri anak saya. Kalau tante bungkus, orang di rumah cuma 4 jangan bungkus ayam 7. Itu juga serakah, dosa juga. Karena Yesus waktu ngajarkan doa, berikan pada kami hari ini makanan yang secukupnya. Hobi banget taruh makanan di kulkas. Walaupun sesekali juga istri saya taruh makanan di kulkas. Tapi kadang-kadang sampai kita buang lagi. 3 hari gak kepake. Ikan arsik itu udah lembek banget. Taruh di kulkas besok digoreng hancur saudara. Tapi dia bilang alang mah. Ropuk-ropuk katanya keren. Ada yang batuk 4 kali tuh, tolong antigen dulu nih. Yang kedua makanya di situ dikatakan buanglah dosa itu. Gak cukup matiin dosa, harus dibuang. Dan jangan lagi melihat menoleh ke belakang. Jadi saya lebih suka ngomong apa adanya. Saya capek lah ngomong ketinggi-tinggian, bukan di kelas kuliah. Di sini kita harus jadi orang yang benar-benar mematikan dosa dan membuang dosa itu. Buang, dihapus, tidak pernah ada lagi. Pokoknya gak ada lagi kehidupan lama.
Yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Sudah selesai, itu saja. Nah, saudara, orang yang berani membuang dosa, maka saya renung-renungkan, poinnya dia benar-benar melupakan dan fokus hanya hidup kepada Kristus. Jadi kalau kita buang dosa, tapi hidup kita tidak fokus pada Kristus, mati juga di tengah jalan. Makanya ada orang bertobat, itu saya kemarin belajar lagi ya. Saya mesti sampein lah karena saya kan jarang lagi kemari. Jadi abisin aja dalam 40 menit ini. Saya ini Pak Naldo atau Pak Wagem kita yang luar biasa. Ini ada satu lagi mana Wagem kita. Ya Pak Horas. Pohon pinang tumbuh sendiri biar tahu. Tumbuhlah menantang awan ya. Saya kemarin belajar orang Israel itu ternyata yang khotbah-khotbah itu di atas 50 tahun. Ternyata mereka punya tradisi itu. Jadi sorry nih ya, kayak yang main-main musik gini. Lu gak bisa khotbah tuh di Israel. Lu anak kemarin sore gitu. Itu ternyata ada bagusnya juga. Cuma memang kita kadang-kadang kebablasan. Akhirnya si kecil babam, diam. Koja banyak ngomong, itu gak boleh juga. Karena Yesus juga membuat tradisi, memecahkan tradisi. Dia juga berkhotbah. Ketika dia bilang hari ini genap sudah, dia mulai mengajar juga di bait suci. Nah, jadi saya sekarang suka bayangkan kalau anak muda, kalau kau belum bisa konsisten, janganlah kau nekat-nekat berdiri di mimbar ini. Hati-hati. Ya kan? Tapi memang hari ini makin kacau, yang tua juga ngaco hidupnya, udah di mimbar, ada juga. Jadi kadang-kadang saya suka berdebat nih sama istri saya. Kok kalau lihat anak-anak muda umur 29, 30 udah ada gayanya, kalau udah khotbah, dia belum tahu, dia belum pegang duit banyak. Dia belum tahu. Ya kan, jadi nih contoh nih kita kan. Kok jadi well aja. Pertanggungjawabkan hidupmu. Kita yang ada di mimbar ini hidupnya beda, harus beda. WL, singer, Mami Lina, itu jangan main-main. Ya kan, sorry nih menjelang 60 agak lebih bijak ngomong. Ya kan. Kematian siap menjemput. Ya kan. Jangan takut, kenapa kamu nengok yang pakai kacamata? Dia takut. Ya kan. Biasa-biasa aja. Karena bagiku hidup adalah Kristus, matilah keuntungan. Saya bisa aja khotbah hari ini, minggu depan kalian meninggal kan bisa aja. Iya dong. Ya, karena saya masih ada jadwal sampai Desember. Kalian aja dulu, kalau kalian satu masih ada kan sisanya. Jadi lihat, saya kadang-kadang suka gitu, maaf nih Pak Gembala, karena anak muda gitu. Karena saya lihat orang belum punya konsistensi itu nggak bisa, masih emosi, susah diomongin. Gitu. Bukan kita menganggap kecil, ayolah anak-anak muda, ayo kalau kau mau ambil berdiri di mimbar, kau harus konsisten. Konsistensi itu perlu dalam kekristenan. Karena banyak orang melayani di gereja tapi dia tidak kenal Tuhan. Kayak orang Batak bangun pinter nyanyi. Dia gak perlu doa pengerja, dia gak perlu, dia bisa kok. Kalau nyanyi gak ada hubungannya tuh. Gak ada hubungannya sama urapan gak ada. Semua bertanding di mimbar. Ayo gue juga bisa nyanyi. Overtone boleh, turun lagi tone-nya boleh. Gue bisa semua. Itu gak perlu Tuhan. Orang lahir udah ada bakatnya masing-masing. Tapi ketika dia lakukan itu, hati-hati loh. Tuhan bisa mempermalukannya habis loh saudara. Saya bukan sedang nakut-nakutin, tetapi marilah kita bangun. Saya orang yang senang loh melayani gereja jumlahnya segini. Pak Naldo jangan pernah mimpi untuk gue pengen punya jemaat 1000, jangan. Itu bukan gereja lagi nantinya. Bukannya saya bilang gereja 1000 orang bukan gereja. Udah gak ada lagi persaudaraan, gak ada lagi serikat persaudaraan ini. Gereja tuh 100, saling kenal, makan bareng, ngobrol, ketawa. Itulah gereja. Karena gereja, jemaat harus kenal gembalanya, gembala harus kenal jemaatnya, kan begitu. Itu gereja yang benar. Saya gak bilang gereja yang rame gak benar ya, bukan. Tetapi berapa banyak Anda kalau pergi ke sana, Anda kenal gak sama gembalanya? Anda minum kopi bareng gak? Bang Naldo minum kopi dong, ini gembala gitu. Jadi ayolah, saya sorry nih lari dikit. Supaya kita kalau ketemu lagi saya lihat persaudaraan itu makin ada. Ya, yang muda-muda tetap konsisten melayani Tuhan. Buang dosa. Gak bisa Pak, pelan-pelan pasti bisa. Jadi kalau memuji Tuhan tuh luar biasa. Saya bukan orang yang suka yang gini. Wih kalau dia nyanyi ngangkat, Allah emang kuli panggul dia. Gak ada hubungannya itu ngangkat-ngangkat. Ngangkat-ngangkat itu kita sama Tuhan. Yang ada di sini hanya cuma ngarahin aja lagu A, B, C, D. Jadi jangan pernah mengidolakan pendeta, mengidolakan pemimpin pujian. Kalau besok nanti undang pendeta yang viewernya banyak tiba-tiba gereja rame. Itu gak ada hasilnya sama sekali. Makanya nggak perlu
Pak Naldo atau staf undang yang wah nggak ada guna. Taubat juga orang enggak. Orang-orang dalam aja lah. Orang-orang yang punya hati, yang waktu berkhotbah tuh sama. Ya orang luar paling saya gitu, siapa lagi lah. Ya nggak ada lah. Yang udah saling kenal lah gitu kan. Tapi itu penting saudara. Nah orang yang melupakan dosa, dia harus berani keluar dari rasa bersalah. Rasa berdosa kadang-kadang susah loh di gereja ini. Begitu dia datang lalu tiba-tiba setannya lewat lagi. Entah dia benci sama orang itu lewat. Dia nggak bisa keluar dari rasa berdosa. Rasa bersalah, dikejar setan. Dulu filmnya ada tuh, dikejar dosa tahun 70-an ya kan. Jadi mari kita mulai berani bahwa yang lama sudah berlalu itu harus dilakukan. Harus ada bukti. Buang kebiasaan buruk yang mengikat. Malas, bangun tidur. Ya orang bolehlah leye-leye, malas-malas. Tapi baca Alkitab aja malas. Bagaimana dia mau buang dosa? Kalau dibaca Alkitab aja gak bisa. Alkitab cuma setebel ini aja gak bisa dia selesaikan. Kembali lagi. Season 1, season 2. Apa bisa berjilid-jilid. Bisa ada orang nonton bola berjam-jam. Saya juga hobi nonton bola. Tapi saya lihat gol-golnya aja. Ngapain gue nonton sampai kecuali terakhir lah karena Indonesia kena kebangsaan lah gue nonton. Saya kalau cuman nanti jam 2 MU. Aduh nanti jam ini. Bayer Leverkusen. Alah. Orang-orang yang seperti itu. Saya mau tanya ada jemaat grip gak di situ? Gak ada. Iya dong. Ada gak yang sepupunya Cristiano Ronaldo? Gak ada. Buat apa lu begadang? Dia 1 minggu 400.000 pound sterling kali itu. $500.000 hari 1 minggu. Terus lu begadang, lu sakit, lu susahin gereja. BPJS gak bayar soalnya kan, akhirnya ke gereja. Dia tetap aja ongkang-ongkang, punya duit triliun gitu. Jadi kita jangan lagi dibodohi oleh duit. Bukan gak boleh lo nonton bola, boleh. Tapi ada saat-saatnya saya harus gak perlu, ada saat-saatnya. Bacalah Alkitab, khususnya nih yang muda-muda. Baca, gemari. Supaya engkau tuh senang menceritakan Tuhan. Saya suka sekali kalau hari Minggu tuh, saya suka baca di gerbang kalau di Yerusalem. Gini beritanya. Hatiku bergembira ketika aku dipanggil ke rumah Tuhan. Itu kan sekarang kakiku ada di rumah Tuhan. Jadi harusnya hari Minggu jadi hari kegembiraan. Hari yang dimana saya harus beribadah. Kalau perlu Sabtu udah nangis. Bilang kok lama banget sih Minggu. Udah nyetrika dari Jumat. Itu Minggu tuh jadi satu kegembiraan yang luar biasa. Lalu orang-orang yang membuang dosa. Maka ketika dosa itu dibuang. Dia harus fokus pada tujuan utama, hidup kekal. Saya juga sampaikan ke gereja lain, mungkin Pak Gembala dengan stafnya perlu pikirkan tentang penginjilan anak seumuran anak saya nih. Ini lain Pak. Kalau kita, umur kita, betul gak Pak Naldo ya Bu Anai? Kita doa subuh rajin. Karena agama itu kayak magis, masih magic, masih... Orang gak kerja, banyak doa aja, puasa aja. Ya, anak sekarang doa puasa, sekolah. Ya kan betul loh ke saudara. Generasi kita paling hobi. Doa malam jam 10 sampai jam 12 pulang makan bubur. Anak sekarang 10-12, ya ilah. Gimana nginjilinnya saya gak tahu. Sekarang saya gak sekolah di UI bagian psikologi. Tapi saya lihat gak bisa. Cara kita dulu bagi traktat di jalanan. Lu tahu gak hukum 4 hukum rohani? Kita tahu kan, manusia jatuh ke dalam dosa. Ya kan, gak WL, gak pendeta, jatuh mulu nih. Gak ada tatakan yang sampai sini gitu. Ya kan? Ya kan kita dulu bagi-bagi begitu. Tapi karena kasih karunia kita diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah kita, sekarang gak bisa begitu. Untuk bawa anak kita ke gereja aja kita udah gak bisa seperti orang tua kita. Kalau bapak di A, semua di A, ninggal loh. Anak lu mana? Tahu tuh dia di mall gerejanya, bisa begitu loh saudara. Kacau gak? Itu perlu dipikirkan tuh para petinggi di gereja sini. Gak tahu, anak sekarang gak bisa seperti kita lah. Kalau kita umur tua nih, kesandung aja, cekruk. Puji Tuhan gue tadi jatuh dari angkot gak mati loh. Mata kaki sama jantung jauh bos. Iya kan? Saya kemarin belum lama ada acara keluarga saya, anak saya kekunci di WC. Kekunci kan? Semua ajarin, Nem buka ini, kiri. Terus dia keluar, dia ngomong sama kakak saya yang rohani banget nih kakak saya nih ada rekaman ini kalau dia nonton dia biar tahu. Ya kan? Nem tadi keluar, iya. Itu kita semua berdoa. Dia bilang enggak, saya kecong gini keluar. Lo doa gak bakal keluar sampai mati bangkit lagi kalau pintunya gak dibeginiin.
Jadi nggak bisa nih sama anak begini gitu. Ya betul dong. Lu doa aja nanti ada burung gagak. Nggak ada. Di Jakarta nggak ada burung gagak. Di Penang banyak tuh kemarin. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa tuh ngomong begitu lagi. Bangsa Israel aja mana dikirim, nggak ada. Kita nggak lagi jalan di padang gurun, makanya nggak ada mana turun. Udah ada Bretok, Mako, itu Tanek Chuan ada. Jadi marilah kita, nggak bisa lagi tuh dipaksa ke anak-anak yang tadi nih singer, main musik, nggak bisa. Saya nggak tahu caranya, tolong dipikirkan supaya anak-anak muda generasi berikut, ini kan udah bawa tanah nih generasi pertama, tetap menindaklanjuti grip. Ini grip Gereja Rasul Indonesia Berkat ya, bukan gripnya Hercules. Dia harus mesti tahu. Ya, jadi yang menguatkan saya mengenai ayat ini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Jadi Paulus dengan begitu luar biasanya dia punya pelayanan, dia tetap rendah hati. Bahwa bukan saya yang menangkapnya, tetapi yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, mengarahkan diri kepada apa ada di hadapanku, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi. Jadi orang Kristen ketika dia mau membunuh dosa, dia harus buang dan fokus ke depan. Harus fokus satu titik, hanya itu titik itu. Nggak bisa lagi yang lain. Asian Games saya bilang itu, raih bintang harus satu titik. Enak nih khotbah di sini, nggak ada jamnya nih. Jam berapa nih? Ya lah, mulai jam 10 baru setengah 12 kurang, dikit lagi habis. Berat kan kita, berat kan? Berat, karena jam 1 udah janji lunch sama orang. Ya kan, berat kan? Buat di gereja 2 jam aja. Atas nama COVID jadi sejam. Saya nggak setuju tuh kalau khotbah, COVID udah habis. Ibadah bisa, Pak kita sejam 20 selesai. Nanti pujian ya udah 15 menit. Saya tahu itu nggak ibadah tuh. Pujiannya aja udah dianggap recehan. Ya nanti pujian 15 menit, Bapak 30 nanti pengumuman udah. Itu bukan ibadah itu saudara. Saya juga bukan orang yang gila banget khotbah 3 jam, nggak ada kerjaan amat gitu. Daya nalar orang tuh paling kuat 25 menit lagi. Nggak, lebih dari situ udah ngaur dia. Lama banget sih ini, lama banget. Kalau saya bisa 40 menit, nah itu karunia. Karena saya orangnya tegas. Ada yang nguap nih, gue ngomong ya kan. Jadi dia nggak bisa nguap. Ada lah gue lihat dia nguap gitu. Baru 25 menit udah nguap. Berarti lu belum makan dari rumah atau gula darah rendah. Ya kan. Udah setengah mati penuh dengan doa. Jadi lihat, bukan Paulus, dia mengatakan bukan aku yang menangkap. Tuhan yang nangkap saya. Oleh karena itu saya mau lupakan semuanya. Saya akan jalan sesuai dengan arahan Tuhan. Yang ketiga dari kitab yang kita baca ini di dalam Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru. Jadi jangan cuma bunuh dan buang. Pakai dong baju yang baru. Baju lama gue buang, gue bakar. Gue akan pakai baju yang baru. Manusia lama saya bunuh, saya buang. Lalu saya bangkit bersama dengan Kristus, saya pakai manusia yang baru. Yang terus menerus diperbarui. Jadi gak cukup bertobat maju ke depan. Saya berharap gak ada lagi di gereja ini aliran maju-maju ke depan. Didoain jatuh muntah karena karpet mahal saudara. Nggak penting itu. Sorry jangan tersinggung. Saya sekarang udah gak penting tuh yang begitu-begitu sama saya. Yang penting lo keluar dari gereja hidup lo jadi berkat gak? Udahlah udah habis tuh. Tahun-tahun begitu gemeter-gemeter. Nggak ada gitu-gituan. Udah pusing saya dengar-dengar yang kayak begitu. Bukan saya anti ya. Saya sih orangnya fair aja. Hidup ini yang penting lu keluar dari sini jadi berkat gak? Udah. Hidup ini lu keluar dari sini ada gambaran Kristus gak? Kau nyanyi kita bisa lah berjam-jam. Khotbah kita bisa jago. Oh banyak orang pinter. S1, S2, S3. Kalah Samsung. Samsung udah S24. Dia mungkin S26. Makin pinter, makin ngaco. Banyak saudara. Makin mulai mencari-cari Yesus bukan Tuhan. Aduh ribet saudara. Makin pinter, makin ngerasa gak ada aturan. Kan sudah belum lama tahun lalu goncang kan Kristen progresif. Hancur gak generasi anak saya dengar begitu? Biasa aja lah jadi orang Kristen. Kalau ini ntar juga Tuhan udah ampun. Udah gak perlu baca Alkitab juga. Kacau gak saudara? Begitu terbukanya informasi. Semua orang nonton YouTube. Semua orang mendadak jadi pendeta. Semua orang mendadak jadi pinter teologia gitu. Nggak tahu sekolahnya di mana. 6 bulan wisuda, 6 bulan wisuda, 3 bulan wisuda. Depan lagi tulisannya DR. Apa tuh DR? Ya daripada ya kan. Yang ketiga saudara lihat.
berani menjadi manusia baru. Ternyata menjadi manusia baru itu keputusan, berani atau enggak. Kalau nggak berani ya udah, udahlah gue gereja begini-gini aja lah Bang Naldo, ya udah jangan ada di mimbar, duduk aja di sono. Kan gitu. Kan betapa bodohnya gereja memberikan mimbar kepada orang yang bilang, ya kita kan latih dia. Bahasa Jakarta udah blow on dah. Betapa hancurnya gereja, mimbarnya terlalu murah. Iya kan? Siapa aja bisa khotbah. Lo mau tukang salon kek, lo mau dokter kek, lo dulu jago pencak silat kek, lo dulu kedukun kek. Rame aja itu, dikumpulin sama ibu-ibu juga yang kadang-kadang gak sehat-sehat. Bapak-bapak, dia khotbah lo datang. Bukannya saya bilang dia gak layak, bukan. Tapi ini lain nih urusannya. Ini urusannya lain. Kalau lo kesaksian di Zoom terserah. Lo kesaksian makan di mall boleh. Tapi beginian terlalu murah hari-hari ini di Jakarta. Siapa aja boleh. Dan siapa aja depannya kalau nggak PS, PDT. Sadis saudara. Sadisme. Main musik juga gitu. WL Singer saya mesti kasih tahu. Nyanyi gayanya, gemeter-gemeter tahu. Bertahun-tahun selingkuh. Pemain keyboardnya sama pemain ininya. Rakyat mah nggak tahu. Itu gosip level tinggi. Rakyat mah taunya lu pilih siapa? RK Parano, RK Martu Rakyat. Jadi ini harus nih tahun baru, manusia yang baru, hati yang baru. Saya percaya di grip juga akan selalu diperbaharui setiap hari. Ya nggak penting. Yang penting targetnya jiwa-jiwa, bukan banyaknya. Puji Tuhan kalau banyak. 30 tapi semua mengenal Kristus itu luar biasa. Jangan udah 30 yang 20 ngaur. Aduh kacau banget dah. Sekarang aja oligarki udah masuk ke gereja. Bayangin ya kan. Kalau oligarki di PIK, oligarki di Surabaya gak apa-apa. Bisnis tuh biasa. Tapi gereja udah masuk oligarki. Nah, tiba-tiba gerejanya besar. Bohirnya tersinggung, gerejanya tutup loh. Bener gak? Gereja kalau dibangun dengan daging, berakhir dengan daging. Dibangun dengan roh, dia berakhir dengan roh. Saya percaya nih, bukan muji-muji. Gue tahu udah gak ada lagi kan jadwal gue. Tapi ini grip ini dibangun dengan roh. Bagaimanapun kan saya juga melihat bagaimana jatuh bangun kan Ibu Lina membangun. Jangan-jangan lu beli karpet di India itu nawarnya setengah mati kali. Demi warna yang bagus gini. Tapi kan itu membangunnya dengan roh. Saya tahu di sini ada orang yang lebih kaya dari satu sama lain. Tetapi semua berbagi dengan cara yang sama. Nah itulah manusia yang baru, gereja yang baru. Kita perlu duit benar, tetapi gak boleh duit mengendalikan gereja ini, mengendalikan diri kita. Itu haram, apa itu haram. Nah. Lihat saudara, menjadi manusia baru berarti dia harus menjaga pikirannya dengan firman Tuhan. Jadi ukuran manusia baru, dia taat dan kudus dan menjaga pikirannya dengan firman Tuhan. Jadi standarnya Alkitab. Standarnya bukan orang pinter. Tuh lo lihat tuh ada orang pinter. Benar saya juga sering nonton tuh di Reels. Dia apa orang pinter, motivator apa. Terus saya tarik terus ke Alkitab gitu. Oh yang dia ngomongin sebenarnya juga ada di Alkitab. Karena gak ada orang pinter dimanapun, di dunia manapun. Kalau gak ujung-ujungnya larinya dapatnya dari Alkitab. Saya suka nonton juga tuh di YouTube filsuf Romawi apa. Ya sama aja nasihatnya ada di Amsal juga. Jadi manusia baru adalah manusia yang berani tiap hari hidupnya diperbarui oleh firman Tuhan. Saya ada saya mesti bagi juga nih. Kenapa kita sulit diperbarui? Karena kita suka mengalahkan hal yang kecil dan kita mengorbankan yang besar dalam hidup kita. Saya waktu itu pernah macet. Daripada gue marah sama supir yang blow on, bukan supir saya gitu. Karena udah kita bilang lu lewat Semanggi. Dia paksa lewat itu yang lagi banjir tuh awal-awal lebaran. Dia paksa Priuk. Sementara kita mau khotbah jam 7. Waduh, teng tong. Udah pasti lewat kan. Saya dari jam 4 saya udah bilang, saya udah di jalan gitu. Oh iya. Saya jam berapa khotbahnya? Saya minta maaf nih, kayaknya telat. Padahal saya udah WA-nya jam 4 tuh. Ibadah jam 7 udah bilang minta maaf. Pokoknya aman Pak sampai 7.30. Dan saya sampai 7.30 benar, 7.28 kali. Jadi pas saya sampai mulai puji Tuhan ya, bukan saya ditolong Tuhan gitu-gituan saya gak mau tuh. Ya gembalanya juga kena macet jadi ada bukti gitu kan. Cuman ketika daripada saya marah lihat yang bodoh ini. Saya lihat ada gambar Bruce Lee pakai lagu Shaolin.
Ada tulisan begini, kalau kamu punya uang 1 juta, diambil orang 100 rupiah, maka kamu pasti mengabaikan yang 100 rupiah, betul dong. Karena masih punya 999.000, banyak lah. Terus di bawah dia tulis, kalau kamu punya detik ya waktu itu, 6.800 detik apa dalam hidup gitu ya. Coba kalian aja deh yang pintar matematika tuh, ya kan. Lalu orang mencuri 10 detik hanya dengan kalimat-kalimat menyakitkan. Kenapa kita harus buang ribuan detik untuk ngurusin yang 10? Saya kan orangnya kayak gini mikir. Canggih juga, tapi sih saya yakin bukan gambar Bruce Lee. Kita kadang orang cuma 10 menit. Lina lu tahu ya, lu tuh hidup lu tuh kagak bener, tahu nggak? Keluarga lu gue tahu siapa lu. Nggak sampai 10 detik. Dia bisa menghabiskan sisa hidup yang 50 tahun untuk ngurusin 10 detik. Ya gue sakit hati. Pendeta Reo ngomong gitu. Kita kadang-kadang bodoh gitu. Kan sebetulnya omongan saya abaikan aja. Gue sibuk aja dengan kegembiraan gue di grip ini misalkan gitu. Kita kadang-kadang suka lebih fokus hal yang kecil sampai investasi hidup kita hilang. Jadi hari ini kalau ada orang ngomong-ngomongin lu, berarti dia 1 siti sirik, 2 dia gak sanggup. Gak sanggup. Wah lu gila lu jadi WL di grip. Gue sih gak mau, lu gak sanggup masuk sini makanya gue sanggup di sini. Kan gitu aja, gampang. Anak lu gak naik kelas, lu jangan bilang anak lu gak sanggup gak naik kelas. Anak gue dong keren gak naik kelas. Nah itu sakit jiwa, kalau itu lain. Ya kan. Lalu berikutnya saudara, bentar lagi habis, tenang aja. Jangan ada kode-kode, ya kan. Siap menjalani hidup kudus. Kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Bukan Semarang atau Klaten, ini kudus beneran saudara. Hidup yang berdasarkan gambar Kristus. Yang ketiga lalu saya lihat berkomitmen untuk taat. Taat berarti menyelesaikan sampai akhir. Kayaknya berapa tahun lalu masih di Gandaria saya pernah khotbah tentang Nuh. Maka Nuh taat menyelesaikan semua apa yang diperintahkan Tuhan. Ya bangun bahtera. Berarti taat itu menyelesaikan tuntas sampai akhir. Jadi bagian ini pasti bisa kita lakukan dengan kekuatan Roh Kudus. Saya tutup dengan ayat yang menguatkan bagi kita hari ini. Saudara jangan lupa follow Instagram saya karena nanti malam ada bagi motor listrik saudara ya. Kalau kita siaran ya. Yang di Lotte itu ada kan motor pakai baterai itu motor-motoran ini kan motor listrik juga saudara ya. Itu listrik juga saudara mesti tahu ya kan. Terus 1:14 bilang begini. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Ternyata kalau kita marah itu berarti kita lagi bodoh. Kita lagi di bawah tuh standar otak kita. Kan lihat orang marah ya dipisahin pun marah. Kita nih kalau ngomong lu bego banget sih. Gak bisa tapi harga marah. Orang marah itu dikuasai kebodohan. Dan emang sulit buat kita untuk tahan gak marah gitu. Sehari bisa tahan, 2 hari bisa tahan gitu. Nah kita belajar untuk itu. Marah itu bodoh. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ya kita sudah dipanggil. Kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, umat yang kudus. Kepunyaannya Allah yang telah memanggil kamu dari gelap kepada terang yang ajaib. Untuk apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi gak ada lagi. Inilah harga yang harus dibayar. Terima Yesus gratis. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang menerima gratis. Tapi setelah itu ada harga yang harus dibayar. Kudus, kekudusan. Jangan lagi bersahabat dengan dosa. Say no, no. Say yes, yes. Itu kalau lagi pesta di rumahnya Lina. Say yes, yes. Say no, no. Jangan suam-suam kuku. Hidup ini gak bisa. Hidup ini harus pilih. Dan saya berharap tahun ini kita memulainya dengan komitmen yang baru. Hiduplah kudus karena Tuhan kita kudus. Jadi tahun 2025 akan menjadi tahun yang memperbarui hati kita sebagai ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Berani matikan dosa kita. Lalu yang kedua, saudara dan saya berani membuang dosa kita. Dan yang ketiga, beranilah menjadi manusia yang baru. Saya pakai 3 kata berani, berarti hari ini ambil keputusan. Ada kemungkinan gagal tetapi bisa bangkit lagi. Dan kita harus diperbarui setiap hari. Saudara tahu kalau sudah 3 bagian ini, tandanya khotbah mau habis.
tapi pemain musik tidak naik. Berarti dia mau saya masuk pada sesi yang kedua setelah kita minum kopi dulu. Ya kan? Tenang aja bro, kita asik anak-anak muda, ya kan? Yang penting udah di mimbar ini harus dijaga. Jangan sampai Bang Naldo denger, lu tau gak yang singer yang itu? Kenapa? Iya enggak, singerku penyanyi, dulu mesin jahit gitu kan. Jadi saya percaya saudara, hari ini biarlah menjadi perenungan bagi kita. Mari kita bangkit berdiri, kita beri tepuk tangan. Kita katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti. Sekali lagi katakan, ku telah mati. Oh haleluya, telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Musik main dengan sangat lembut. Saudara ambil waktu kita 2-3 menit ke depan. Kalau kau gak keberatan, kau boleh tunduk kepala, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami adalah hidup yang Tuhan rencanakan. Tuhan merencanakan kami selalu diperbaharui. Dan hari ini Tuhan mengingatkan kami. Kalau boleh kami memakai bahasa, kami dipaksa untuk berubah. Karena itu adalah konsekuensi kami menjadi orang Kristen. Kami gak bisa sama seperti yang lalu. Kami harus berbeda. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kau telah menegur hamba-Mu, sehingga hamba memberanikan diri untuk menceritakan kepada umat-Mu. Biarlah umat-Mu mengambil keputusan sendiri. Ketika hamba mengambil keputusan untuk mau mematikan dosa sekecil apapun, hamba berdoa biarlah jemaat Tuhan di tempat ini juga berani mengambil keputusan seperti itu. Siap mati dan bangkit bersama Kristus. Hari ini kau ingatkan lagi kepada kami semua bahwa kami harus membuang hal-hal yang buruk. Membuang dosa kami, melupakan dosa kami, fokus pada hidup yang kekal. Saudara, Tuhan sayang sama kita. Sehingga Tuhan ingatkan kita untuk berani ambil keputusan. Menjadi manusia yang terus menerus dikendalikan oleh Roh Kudus. Supaya kita bisa diperbaharui setiap hari. Saudara, kalau ini menjadi doamu, ini menjadi jawaban atas pergumulan, kau boleh taruh tangan kananmu di dada, kau berdoa. Katakan apa yang ingin kau katakan di waktu yang singkat ini. Mungkin kau boleh berkata, Tuhan aku taruh tangan kananku di dada karena aku mau serius Tuhan. Aku mau buang dosa-dosa yang terus mengikatku. Akan setelah ku matikan aku siap juga jadi manusia yang baru. Mungkin kau boleh berkata, Tuhan aku taruh tangan kananku di dada. Aku sudah matikan dosa tapi sulit kali Tuhan aku membuang dosaku. Atau mungkin kau sudah boleh berkata, Tuhan aku taruh tangan kananku di dada. Tapi kenapa aku sulit mengalami pembaharuan? Kenapa aku gak berani melepas kenikmatan-kenikmatan dunia yang mengikat? Saudara, hari ini buatlah janjimu sama Tuhan. Jangan kau buat janji kepada manusia. Karena kalau kau gagal manusianya tertawa.
Tapi kalau kau janji sama Tuhan, kau gagal, Tuhan menangis. Tuhan mengangkat engkau lebih tinggi lagi. Dan hari ini katakan itu kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau lihat setiap tangan yang terletak di dada. Mari setiap kau yang taruh tangan kananmu di dada bersama dengan saya, angkat tangan kiri kita tinggi-tinggi, kita berdoa. Bapa, kami angkat tangan kami tinggi-tinggi. Karena kami ingin mengatakan dengan jujur kami menyerah, kami gak sanggup lawan dunia yang keras ini. Kami selalu gagal di tahun yang lalu, kami jatuh lagi. Mungkin lebih banyak jatuh daripada bangun. Tetapi dengan kami mengakui kami gak kuat, kami angkat tangan. Maka kami percaya Engkau yang begitu mengasihi, kami turun tangan. Gapai tangan kami Tuhan. Angkat kami jauh lebih tinggi lagi. Kami mau terbang bersamamu, melintasi badai apapun. Dan kami percaya ketika kami mengawalinya di minggu pertama ini, kami akan akhiri di minggu terakhir di tahun ini dengan kemenangan yang gilang gemilang yang sudah Tuhan sediakan bagi hidup dan kami. Bapak, kau lihat setiap tangan yang terangkat, sekali lagi hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Genapi Tuhan, materaikan apa yang menjadi komitmen kami. Kami percaya, kami sanggup, kami bisa. Karena berjalan bersama Kristus, kami cakap menanggung segala perkara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Katakan sekali lagi, ku telah mati, tertinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jemaat, saya persilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, sahabat-sahabatku, tahun ini mungkin baru, tetapi sesungguhnya kisahnya masih kisah yang lama, namun layak untuk diceritakan kembali, yaitu Kristus telah memberikan hidupnya agar kita dapat menjalani hidup kita sendiri dengan mengetahui bahwa kita dikasihi, kita diampuni, dan kita dimerdekakan. Jadi saudara-saudaraku, datanglah ke perjamuan kudus ini dengan sukacita, sama seperti seorang anak kecil yang duduk di pinggir meja menantikan makanan yang lezat. Dan ketahuilah bahwa saudara semua tanpa terkecuali disambut, bahkan dikehendaki Tuhan di sini, seperti apa adanya engkau. Saudaraku, Tuhan menyertaimu. Angkatlah hatimu. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, karuniakanlah Roh Kudus-Mu agar roti dan cawan ini menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga kami dan semua orang-orang kudus-Mu dipersatukan dengan Kristus dan tetap setia dalam pengharapan dan kasih. Kumpulkanlah seluruh jemaat-Mu ya Tuhan ke dalam kemuliaan kerajaan-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami yang akan kami naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada malam sebelum Ia mati, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya,
dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu dia berkata, ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan cara yang sama, ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darahku yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ambillah. Ambillah. Nadanya aja. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Boleh naik ya? Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. A fountain filled with blood, drawn on Emmanuel face, and sinners flung beneath that flood, lose all their guilty sin, lose all their guilty stain, lose all their guilty stain, and sinners found beneath that flood, lose all their. Mari saya undang bakat bangkit berdiri, nyanyikan. Lose all their guilty stain, lose all their guilty stain, and sin that's found beneath that flood, lose all their guilty stain. Terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Apakah masih ada di antara saudara-saudara yang belum mendapatkan roti dan anggur? Para pelayan musik sudah? Sudah ya? Mari kita angkat roti dan cawan. Kita memakan roti yang oleh firman Allah adalah tubuh Kristus. Sambil mengingat bahwa tubuh Kristus sudah dikorbankan untuk mencucikan tubuh dan roh saudara dan saya yang berdosa menjadi kudus di hadapan Allah. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Saudaraku, mari kita angkat cawan ke atas. Sebelum kita meminumnya, saudaraku, kalau saudara mau beriman kesembuhan melalui kuasa darah Kristus, jika ada bagian tubuh saudara yang sakit, boleh dipegang dengan tangan kiri saudara, atau boleh di dada kalau tidak terjangkau. Dan kita percaya darah Kristus itu menyembuhkan kita dari dosa, tetapi juga berkuasa untuk menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Mari saudara, minumlah sambil mengingat bahwa darah Kristus sudah tercurah untuk mengampuni dosa saudara dan saya. Di luar darah Kristus tidak ada pengampunan dosa. Minumlah dengan penuh ucapan syukur. Kita berdoa. Allah yang kudus, Engkau telah memberi kami makan, ajarlah kami untuk memberi makan orang lain. Engkau telah mengampuni kami, ajar kami untuk mengampuni. Engkau telah menyambut kami, ajarlah kami juga untuk menyambut orang lain. Engkau telah memberikan hidupmu kepada kami, ajarlah untuk membagi kami membagi hidup dengan orang lain. Mulailah Bapa pekerjaan yang baik di dalam diri kami hari ini. Amin. Mari kita naikkan pujian kita katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi dengan sukacita, katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Beri sorak-sorai, tepuk tangan, kemuliaan bagi Tuhan. Saudaraku, bersama dengan orang yang diselamatkan.